Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila Dawanggi, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 221424016, kelas A semester 2. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan Pemda Bone Bolango dalam mengeluarkan perizinan pertambangan galian C dan implikasinya terhadap lingkungan. Sebagai nilai UAS dan UTS mata kuliah ekologi sosial yang diampu oleh Bapak Kroni Lukung SPD MSc. Teman-teman, kebijakan pemerintah daerah Bone Bolango terkait perizinan pertambangan galian C menjadi salah satu isu penting yang memerlukan perhatian serius, khususnya dari perspektif lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, teman-teman, pertambangan galian C ini meliputi aktivitas pengambilan sumber daya mineral, bukan logam. Contohnya seperti pasir, batu, dan kerikil yang banyak digunakan dalam proyek konstruksi dan infrastruktur. Namun di balik manfaat ekonominya, kegiatan ini telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar lokasi tambang. Nah, teman-teman, di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di wilayah seperti Desa Wangobotu, aktivitas pertambangan ini telah menyebabkan banjir bandang yang menghancurkan rumah-rumah warga dan merusak infrastruktur. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa pembukaan lahan untuk pertambangan dilakukan di atas kawasan pemukiman dan daerah tangkapan air, tanpa mempertimbangkan risiko lingkungan secara menyeluruh. Selain itu, masyarakat sekitar tambang merasa diabaikan karena perusahaan tidak memenuhi tanggung jawab sosial yang telah mereka janjikan sebelumnya, seperti pembangunan tanggul atau bronjong penahan banjir. Nah, teman-teman, masalah ini tidak berhenti di aspek lingkungan semata. Dari sisi hukum dan tata kelola, terlihat bahwa pengawasan terhadap perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan belum berjalan secara efektif. Nah, teman-teman, walaupun di Kabupaten Bone Bolango telah memiliki peraturan daerah nomor 11 tahun 2013 yang mengatur tentang sistem perizinan pertambangan galian batuan, namun implementasinya masih lemah. Masih banyak tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dan minimnya pengawasan dari pihak dinas teknis yang menyebabkan pelanggaran terhadap aturan pertambangan dan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem tata kelola dan kurangnya komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang abai terhadap keberlanjutan lingkungan. Teman-teman, sebagai seorang mahasiswa, saya memandang persoalan ini tidak hanya sebagai konflik antara pembangunan dan lingkungan, tetapi juga sebagai cerminan dari krisis etika dalam pengolahan sumber daya alam. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi mahasiswa juga dapat menawarkan solusi yang konkret dan aplikatif. Saya percaya bahwa penyelesaian masalah ini harus dimulai dari adanya kesadaran bersama bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, saya menyarankan beberapa langkah yang strategis yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sipil. Nah, teman-teman, adapun solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, pemerintah daerah itu harus melakukan audit lingkungan yang menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pertambangan galian C, baik yang legal maupun yang ilegal. Audit ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan ahli independen serta masyarakat lokal sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Nah, teman-teman, dari hasil audit ini, perusahaan yang terbukti merusak lingkungan atau tidak memenuhi kewajiban sosialnya, maka ia harus diberikan sanksi tegas
termasuk pencabutan izin operasional. Kemudian yang kedua, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, di mana pemerintah tidak boleh mentoleransi aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak alam. Aparat penegak hukum harus diberi kewenangan penuh untuk menghentikan operasi pertambangan ilegal dan membawa pelaku ke proses hukum. Hal ini sangat penting untuk memberikan efek jerah serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan kebijakan pemerintah. Nah, adapun solusi yang ketiga yaitu perusahaan tambang ini harus diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan setelah masa operasional tambang berakhir, di mana reklamasi tidak boleh sekedar formalitas, tetapi harus menjadi kegiatan nyata untuk memulihkan kondisi ekologis dan sosial masyarakat yang terdampak. Nah, teman-teman, pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi ini dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Kemudian solusi yang keempat, saya mendorong adanya perlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses perencanaan dan pengawasan tambang, di mana masyarakat lokal adalah pihak yang paling terdampak dan memiliki pengetahuan lokal yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Teman-teman, pemerintah juga harus membentuk forum komunikasi atau lembaga pengawasan berbasis komunitas yang berfungsi untuk memantau aktivitas tambang secara berkala dan melaporkan potensi pelanggaran jika ada yang terjadi pelanggaran. Kemudian solusi yang kelima, sebagai seorang mahasiswa, saya dan teman-teman di kampus juga dapat berkontribusi dengan melakukan riset-riset independen, kampanye kesadaran lingkungan, dan advokasi kebijakan, di mana kami bisa menjalin kerjasama dengan organisasi lingkungan, media lokal, serta lembaga legislatif untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih pro lingkungan. Kami juga dapat menyuarakan aspirasi masyarakat melalui berbagai platform akademik dan publik untuk memastikan suara masyarakat terdengar dalam proses pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, dengan adanya pendekatan yang kolaboratif dan komprehensif, saya percaya bahwa masalah-masalah pertambangan galian C di Bone Bolango dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Teman-teman, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan kalangan akademik harus bergandengan tangan untuk menciptakan sistem pengolahan sumber daya alam yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Sebagai seorang mahasiswa, saya siap menjadi bagian dari gerakan perubahan tersebut demi menjaga atau terciptanya keadilan sosial dan kelestarian lingkungan di daerah kita, yaitu daerah Gorontalo. Itulah penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.